Selamat pagi, good morning. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, apa kabarnya pagi ini? Saya berharap semua sehat dan baik-baik. Tapi kalaupun ada yang kurang enak badan atau ada yang memiliki masalah, pagi ini Tuhan menyapa Anda. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari Alkitab dari kitab Yesaya. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Apakah baru kali ini kita merasakan kelemahan tubuh dan berbeban berat? Rasanya tidak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sakit, ketika kita mengalami berbeban berat? Tuhan hadir di dalam hidup kita. Ia adalah Tuhan yang menolong, yang menyembuhkan, yang memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa berat. Tiada Tuhan seperti Dia. Itu yang akan kita nyanyikan, yang akan kita pujikan. Tiada Tuhan seperti Dia yang hadir sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Hatiku, tak seorang pun
Yesus, bersamamu kami memulai hari kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami dan keluarga kami. Pagi ini seperti matahari yang mulai bersinar. Kiranya harapan juga terus menyinari hati dan hidup kami. Seperti udara yang terus mengisi nafas hidup kami. Kiranya firman-Mu juga mengisi hidup kami. Hadirlah di tengah kami, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Belakangan ini salah satu kegiatan pengisi waktu saya adalah nonton serial, baik drama Korea atau juga seri dokumenter soal makanan dan masak-memasak. Satu yang sangat menarik adalah serial ini, Salt, Fat, Acid, and Heat. Serial dokumenter dari buku karangan Chef Samin Nosrat. 4 hal yang membuat makanan menjadi lezat: garam, lemak, asam, dan panas. Saya belum selesai menonton keseluruhan episodenya, tapi sampai sejauh ini sangat menarik untuk ditonton. Salah satunya adalah soal lemak. Banyak orang sangat takut dan menghindari lemak, padahal lemak sebetulnya sangat dibutuhkan tubuh dan ada banyak lemak baik. Tapi bukan lemak yang kita mau bicarakan pagi ini. Apakah Anda gemar memasak? Atau Anda seorang foodies yang sedemikian bisa menikmati makanan? Atau Anda memang hanya makan untuk bertahan hidup? Semua kita akan setuju, semua masakan bergantung pada garam. Tapi bukan hanya soal takaran garam yang pas di dalam makanan. Anda gemar makan siobak? Crust kriuknya nggak akan dapat tanpa lapisan garam. Atau Anda gemar makan ayam garam di salah satu restoran Chinese food terkenal di Kelapa Gading? Atau topping pizza dan sandwich, ham, prosciutto, pepperoni, sausage, dan lain-lain. Semua hal ini perlu garam dalam proses membuatnya. Atau mungkin kita lebih dekat dengan yang ini. Ikan asin dalam berbagai bentuk, sambal mangga teri, pepes peda, sambal jambal, terasi. Perlu garam yang banyak supaya jadi ikan asin yang enak dan juga jadi terasi yang bikin kalau kita makan nggak cukup 1 piring nasi. Tapi garam bukan hanya soal makanan. Zaman dahulu kala, ketika belum ada freezer dan pasar tidak mudah didapat, garam punya peran yang lebih penting. Garam membantu manusia bertahan hidup di masa kekeringan dan di musim dingin. Semua hal yang perlu diawetkan dengan menggunakan garam. Acar misalnya, walaupun rasanya asam, prosesnya menggunakan banyak garam. Sedemikian pentingnya garam, sampai-sampai garam merupakan salah satu barang yang digunakan sebagai alat tukar bernilai sebelum uang ditemukan. Penjajahan juga dilakukan terhadap suatu wilayah kalau wilayah tersebut bisa menghasilkan garam yang baik. Seperti di gambar ini. Bahkan tubuh kita juga bisa bereaksi kalau kita kekurangan garam. Berbagai gangguan ini misalnya. Jadi garam bukan cuma soal membuat makanan menjadi enak atau tidak enak. Garam kecil, tapi maknanya bagi masakan, bagi makanan yang kita makan, dan bagi tubuh kita sedemikian besar. Bukan cuma soal makanan jadi enak atau enggak. Kekurangan garam bisa membuat tubuh kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma sekedar bercerita dengan sembarang perumpamaan. Tuhan Yesus berkata, buat apa garam kalau sudah nggak asin, selain dibuang dan diinjak orang? Jadi seperti debu saja, nggak ada gunanya. Kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Setiap orang percaya adalah garam dunia. Kita menjadi kecil seperti garam. Sepertinya tidak berarti. Tapi ingat, garam punya dampak besar. Kalau kita melihat sekumpulan orang, mana yang kita tahu orang itu seorang Kristen atau bukan? Tuhan Yesus bilang, kalau kita mempunyai dampak seperti garam, kalau kita menjadi garam dunia. Telur ini kalau dimasukkan ke dalam toples berisi air akan tenggelam. Tapi kalau airnya diganti dengan air garam, telurnya mengambang. Telur ini gambaran orang yang berbeban berat, tenggelam karena bebannya. Lalu, kalau orang Kristen ibarat garam, maka garam itu yang membantu mengangkat beban.
berat telurnya tetap sama, nggak jadi lebih enteng. Belum tentu juga masalahnya selesai, tapi bisa jadi makin ringan, sehingga telurnya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Ini situasi kita di Indonesia sekarang. Banyak tempat wisata atau tempat-tempat kita biasa beraktivitas yang belum pulih seperti sedia kala. Lalu apa akibatnya? Tingkat pengangguran tinggi. Mereka yang terdampak pasti berbeban berat. Bahkan mereka yang tidak sakit corona atau tidak kenal dekat dengan mereka yang terinfeksi, bahkan mereka yang tidak terkena dampak ekonomi secara langsung pun bisa terkena dampak stres akibat dari pandemi ini. Karena terbatas aktivitasnya, karena terbatas pertemuan fisik dengan saudara dan teman. Lalu bagaimana kita bisa menjadi garam dunia di tengah situasi demikian? Ini kita sudah pernah berpartisipasi dan lakukan bersama sebagai gereja. Tentu ada dari antara ibu bapak yang terus rutin berbagi kasih demikian, menjadi garam dunia di tengah situasi pandemi. Tetapi bagaimana soal menjadi garam bagi mereka yang jauh dari kita? Bagaimana kalau kita menggunakan cara ini ketika kita menelpon saudara atau teman? Barangkali mereka kesepian dan butuh telinga untuk mendengar. Atau kirim-kiriman makanan rumah, atau hadiah sederhana dari keluarga saya untuk Anda, dari rumah saya untuk Anda, hasil buatan tangan sendiri. Bukan cuma soal menghilangkan lapar, tetapi kita mengirimkan kasih. Bisa juga ini, banyak dari kita sudah melakukannya. Kita mengirimkan kata-kata penguatan atau renungan yang sebaiknya ditujukan pribadi. Bukan copy-paste dari satu grup ke grup lain, tapi ditujukan secara pribadi. Bagi mereka yang ingin kita sapa. Siapa tahu mereka butuh dikuatkan. Siapa tahu mereka butuh didukung. Lalu kemudian bagaimana menjadi garam dunia selanjutnya? Berdoa. Sebutkan nama-nama mereka yang kita ingat dan kita kasihi. Doakan mereka dan pergumulan mereka. Ingat, berat telurnya tetap sama. Bebannya mungkin tidak hilang. Kesulitannya mungkin tidak selesai ketika kita menelpon, ketika kita mengirimkan renungan, ketika kita mengirimkan barang atau makanan, atau ketika kita mendoakan. Tetapi bisa jadi mereka sedikit terhibur dan dikuatkan, sehingga mereka tidak tenggelam dalam kesedihan. Anda mau menjadi garam dunia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami. Kepadamu kami bersyukur. Karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu menjadi garam dunia di tengah dunia yang sedang sakit dan bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran kasih-Mu. Jadikan kami alat-Mu. Yang berdoa bagi mereka yang sakit, karuniakan kesabaran, pengharapan, dan penyerahan diri penuh. Lawat dan sembuhkan mereka. Kiranya yang terbaik dari-Mu sendiri yang boleh terjadi atas mereka. Beri kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Yang berdoa bagi mereka yang berduka dan yang kehilangan. Kuatkan dan hiburkan mereka Tuhan. Berikan sukacita dan pengharapan dalam hidup mereka. Yang berdoa bagi mereka yang kesepian. Lawat dan beri mereka sukacita. Yang berdoa bagi para tenaga medis yang terus bekerja keras selama masa pandemi ini. Karuniakan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka. Teguhkan terus panggilan mereka untuk melayani. Yang berdoa bagi mereka yang bekerja keras mengusahakan obat dan vaksin. Kiranya upaya dan kerja keras mereka segera berbuah dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Yang berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan mereka yang harus bekerja semakin keras karena situasi ini. Kuatkan mereka. Beri mereka pengharapan dan ketekunan untuk terus bekerja dan berusaha. Kami berdoa bagi setiap kami dan pergumulan kami. Rawat kami Tuhan. Nyatakan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya lewat segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, kami dimampukan untuk menjadi garam bagi dunia ini. Dan menjadi perpanjangan berkat Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan firman-Nya yang bakal ku bersandar
Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Oh tambahlah imanku. Tetap percaya pada Yesus dan tetap pegang janjinya. Semoga hari ini Anda makan enak dan juga kemudian diberi kekuatan untuk menjadi garam dunia. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.